Istriku, di saat kamu membaca tulisan ini, aku mungkin sedang jauh, sibuk, ataupun tidak lagi berada di sisimu. Namun, aku berharap kamu memiliki kesempatan untuk membaca pesanku ini. Semoga kamu semangat menjalani hidup bersama putra kesayangan kita, Excel. Aku selama ini sangat bahagia menjalani hidup bersamamu, meskipun terkadang kebahagiaan kita tidak terpenuhi semenjak kehilangan putri kita, Julia. Semenjak 20 tahun yang lalu, aku sangat mencintaimu, Eliza. Aku minta maaf kepadamu menjadi suami egois karena telah lama menyimpan rahasia ini sendirian tanpa memberitahumu. Sebenarnya aku sudah mengetahui informasi tentang keberadaan putri kita, Julia. Hal itu adalah kabar gembira bagi aku dan juga kamu jika mengetahuinya. Tapi di sisi lain, aku tidak ingin melihat engkau bersedih dan mengecewakan putra kita, Excel, karena wanita yang sangat dicintainya itu adalah adik kandungnya sendiri. Sampai kapanpun mustahil jika Excel menjalin hubungan serius lalu menikah dengan adiknya sendiri. Kamu harus merahasiakan hal ini sampai mereka berdua menemukan pendamping hidup yang mereka cintai, agar tidak ada yang tersakiti di antara putra-putri kita. Kamu harus meminta Excel pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya dan memberikan tanggung jawab untuk menghandle perusahaan secepatnya. Hanya itu jalan keluar untuk memisahkan dia dengan adik kandungnya. Maafkan aku membebani kamu dengan masalah rumit ini. Sekian, Hani. Bye. Eliza termangu, kemudian terisak sambil meremas kuat surat tersebut. Evan, bangun, bangun. Mengapa kamu tega meninggalkan aku, Excel dan Julia dalam keadaan hubungan rumit ini? Eliza menatap Kuyu, lalu menggoyangkan jenazah Evan yang telah pucat kaku. Excel, apa kamu sudah menemukan wanita yang serius dan cocok untuk pendamping hidupmu? Pertanyaan Eliza spontan menyadarkan Excel dari lamunannya. Mami sekarang sedang sakit. Tidak layak membahas urusan ini. Excel, kamu tidak perlu berkelah dan mengelak lagi dari Mami. Eliza menyambar lengan Excel, tak lama kemudian melepaskan kembali genggaman tangannya dan memalingkan muka. Excel, apa kamu masih menyimpan perasaan dan harapan kepada kekasihmu itu? Mam, sudahlah, tidak perlu membahas itu lagi, oke? Kamu selalu begitu, berusaha mengelak dari Mami. Kamu tidak pernah berterus terang kepada Mami. Mam, please. Oke. Excel akan terus terang, tapi Mami berjanji tidak kecewa lagi. Oke. Mam, aku tidak bisa membohongi perasaanku. Sebenarnya aku masih berharap dan menunggu kehadiran Julia. Excel menghela nafas panjang dan bangkit dari duduknya. Sepertinya di hatinya ingin saja berlalu dari tempat itu. Bagaimana tidak? Ini sudah ketiga kalinya Eliza mempertanyakan tentang hubungan dia dengan wanita, tapi dia tidak mood untuk membahas hal itu lagi. Ditambah lagi desakan untuk mencari calon menantu. Bagi Excel, jangankan untuk menemukan calon istri, untuk berpacaran saja sudah tidak berharap lagi. Excel, Mami belum selesai bicara. Kamu sudah tahu bukan? Almarhum papimu tidak merestui hubungan kalian berdua. Mengapa kamu masih menunggu dan berharap kepada wanita itu? Apa kamu ingin papimu bersedih di alam sana atas sikapmu? Mam, aku tidak ingin mengecewakan Mami dan Papi, maka lebih baik aku memilih hidup seperti ini. Excel tersenyum hambar, bersamaan membenarkan posisi selimut Eliza yang berantakan. Excel,
Kamu itu putra mami satu-satunya. Kamu harus secepatnya menemukan calon istri dan menikah agar bisa memberikan cucu kepada keluarga untuk penerus perusahaan kita. Mam, sudahlah. Sudah larut malam, mami harus beristirahat. Mami ingin kamu memutuskan hubungan dan melupakan mantan tunanganmu itu. Mami tidak berkenan dengan hubungan kalian berdua. Atau mungkin kamu ingin memaksakan mami mati setelah menyaksikan acara pernikahan kalian. Mam, cukup. Apakah salah jika aku menyukainya? Bukankah papi sendiri kala itu telah menyetujui pertemuan kami? Tapi kenapa papi tiba-tiba berubah pikiran membatalkan pertunangan kami? Mami sendiri tahu bagaimana perasaan Julia dan keluarganya. Dia pasti sangat terpukul dan malu karena kita telah membatalkan pertunangan itu. Cukup, hentikan ucapanmu. Eliza meremas kencang baju di bagian dadanya. Axel, kamu harus tahu wanita itu. Ucapan Eliza terputus, suara terdengar pias teredam menahan isak tangis. Wanita itu, apa Mam? Axel menekan ucapan tertahan maminya. Tidak, wanita itu tidak selevel denganmu, Mam. Mulai detik ini, mami tidak ingin kamu mengungkit tentang wanita itu lagi di depan mami dan segera putuskan hubunganmu dengan wanita itu. Mam, bukankah sebelumnya papi dan mami mendukung hubungan aku dengan Julia? Dia wanita baik-baik dan berpendidikan. Apakah salah jika aku mencintainya? Cukup. Ingat, sampai kapanpun, bahkan sampai mami tidak akan pernah merestui hubungan antara kalian berdua. Tinggalkan mami sekarang juga. Mami ingin sendirian. Axel tertegun lalu menelan salivanya setelah mendengarkan bentakan kuat yang dilontarkan maminya. Ucapan itu bagaikan petir yang menyambar membakar dadanya. Dia berusaha bangkit dan menarik nafas panjang. Aku sendiri tidak mengerti, Mi, apa alasan dan kesalahan yang telah dilakukan Julia sehingga mami dan papi tiba-tiba membenci dan tidak merestui hubungan kami. Axel melangkah gontai menyusuri koridor bangunan bergaya Eropa tersebut. Dia tidak menyadari tatapan sedih seorang ibu menyaksikan kepergiannya. Dia tidak lagi menghiraukan udara dingin menusuk hingga ke tulang, memilih melangkah di pekatnya malam. Ais, kamu di mana? Jangan membuat mama takut, pekik di dalam batin Ayunda. Dia berjalan terhuyung-huyung, mengabaikan hiruk-pikuk kota, menyusuri setiap gang yang ada di kota metropolitan tersebut. Hawa dingin mulai terasa, menusuk ke tulang sumsum. Namun, kecintaan dan keseriusan Ayunda melenyapkan segala rasa takut dan kengeriannya. Seorang pemulung tiba-tiba melintas di depan gang itu, memapah satu karung yang berisikan barang rongsokan. Ayunda bergegas menghampiri lelaki tua tersebut untuk bertanya. Pemulung berpakaian kumal serta compang-camping itu menatap heran kepada Ayunda. Bagaimana tidak, di malam larut begini, seorang wanita cantik beraninya berjalan kaki seorang diri di dekat gang yang sepi. Apakah dia tidak takut diterkam oleh buaya darat dan para hidung belang yang mencari mangsa, pikirnya. Pak, permisi, apakah Bapak melihat anak perempuan berumur 6 tahun mengenakan dress berwarna krim? Dia anak saya, menghilang dari arah mall sejak tadi sore, namun hingga sekarang saya belum menemukannya. Setelah mencoba mengingat-ingat, pemulung itu berkata, iya ada, saya beberapa menit lalu melihat dia berjalan menuju ke arah sana, dekat klub malam, ujarnya. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ayunda menundukkan kepala, lalu bergegas berlari ke arah yang ditunjukkan pemulung tersebut. Secercah harapan kembali muncul di wajah lelah Ayunda. Dia mengabaikan rasa penat setelah berjalan berjam-jam dari tadi sore demi menemukan putrinya. Mama, Ais takut. Ada om jahat, mama, kerak. Ais berlari ketakutan dan tersungkur tepat di depan kaki Ayunda. Ais, kamu baik-baik saja kan?
Naluriah seorang wanita bergegas memeluk tubuh mungil yang gemetaran karena ketakutan. Cairan segar mengalir di kedua lubang hidung Ais. Air bening mengalir dari mata anak tak berdosa itu.